Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al, al-barrut tawwab, al-wasi'ul hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Imam masjid yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Nurdin Hasanah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan memberikan keselamatan kepada kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga dengan ridhanya kita dapat berkumpul kembali meneruskan pengajian kita malam Sabtu. Mohon maaf sekaligus terima kasih, minggu lalu saya tidak dapat hadir karena sedikit kurang sehat, tapi alhamdulillah berkat doa kita Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada saat ini memberikan kesehatan yang cukup baik kepada al-faqir, saya khususnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Dan malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Al-Hakim. Pada 2 minggu yang lalu nama Allah Al-Wasi', yang maha luas. Maka malam hari ini adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-47. Al-Hakim artinya yang mempunyai hikmah atau yang maha bijaksana. Al-Hakim yang maha bijaksana. Makanya ada kata hukum, dari kata yang sama, hikmah, hukum, hakim, hakim, itu dari akar kata yang sama, namun hukum lebih kepada aturan, hakim yang memberikan aturan. Al-hikmah, al-hakim yang maha bijaksana. Hikmah adalah satu ibarat dari kesempurnaan ilmu dan kebagusan atau keindahan perbuatan dan kemantapan pada perbuatan. Demikian kata guru kita Syekh Muhammad Bahid tentang makna al-hikmah, yang nama Allah Subhanahu wa taala Hakim dirujukkan dengan al-hikmah ini. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa huwal hakimul khabir." Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, al-qahir, fawqa 'ibadihi, di atas hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Apabila kita mendengar ayat ini sepotong saja, yaitu penggalan ayat tersebut, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa atas hambanya. Jadi kalau dipotong, dipenggal, wa huwal qahir fawqa ibadih, maka terjemahnya
dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa atas hambanya. Menurut guru kita Syekh Muhammad Bakhid, pemenggalan ayat seperti itu bisa menimbulkan penafsiran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas hambanya lalu sekehendaknya. Arti kalau kita titikkan pada wahwal qahir fawqa ibadih, terjemahnya Allah maha perkasa atas hambanya, dapat menimbulkan penafsiran bahwa Allah berkuasa ke atas hambanya dan berlaku sekehendaknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut menyempurnakan firman-Nya, yaitu dengan sambungan wahwal hakimul khabir. Allah lah yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Jadi Allah sempurnakan ayat tersebut agar penafsirannya menjadi dapat kita pahami dengan sempurna. Sebab kalau tidak, maka kita akan memahami dari potongan ayat bahwa Allah begitu otoriternya, begitu diktatornya. Tetapi ketika disambung wahwal hakimul khabir, maka pahamlah kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kendati keperkasaannya menguasai segala-galanya di atas hambanya, namun Allah al-hakimul khabir, maha bijaksana lagi maha mengetahui, meliputi ilmunya. Walaupun Allah berkuasa, Allah mampu berbuat apapun yang Dia inginkan terhadap kita, tetapi Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dia bijaksana pada hukumnya, bijaksana pada perbuatannya, dan apa saja yang ditetapkannya. Bijaksana. Kemudian sering kita sebut juga dengan bijak. Bijaksana itu sinonim dengan adil, menempatkan sesuatu secara proporsional dengan tepat di posisinya, dengan penuh keadilan dan dengan penuh ketepatan. Itulah bijaksana. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim." Artinya, yang demikian itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetapkan di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa-apa yang mesti kita laksanakan dan apa-apa yang mesti kita tinggalkan itu sudah diatur dalam Al-Quran, dan itu merupakan hukum Allah. Al-Quran adalah kitabullah al-munazzal ala nabihil mustafa an tariqi Jibril al-muta'abbad bitilawatihi al-maktubi fil masahib. Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan melalui malaikat Jibril, yang membacanya adalah ibadah yang disusun dalam mushaf-mushaf, atau yang ditulis dalam mushaf-mushaf menjadi mushaf Al-Quranul Karim. Beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi juga adalah firman Allah, tetapi melalui informasi ataupun redaksi dari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Al-Quran merupakan standar, dan itulah hukum Allah. Apapun Al-Quran menjadi ukurannya, menjadi standarnya. Kemudian disyarahkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu dalam Islam, sumber daripada segala sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber di atas segala sumber. Itu adalah hukum Allah. Kalau boleh kita kiaskan,
itulah undang-undang Allah, itulah ketentuan Allah. Apapun dalam penilaian hukum, maka kita merujuk kepada hukum Al-Quranul Karim. Ada banyak contoh kejadian tentang kebijaksanaan dari yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman jahiliyah, kata beliau, kata guru kita, salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan adalah minum arak, minum bir atau minum yang memabukkan. Hanya ada beberapa orang yang tidak pernah minum bir atau minum arak tersebut, yaitu Rasulullah SAW sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan pamannya atau ayah daripada Sayyidina Abu Thalib, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Sayyidina Ali, Abu Thalib pamannya, dan Abdul Muttalib. Ini Rasulullah, Sayyidina Ali, Abu Thalib, dan Abdul Muttalib itu tidak pernah minum arak, minum bir. Selain keluarga itu, selain keluarga Rasulullah, maka arak menjadi kebiasaan sehari-hari orang Arab ketika itu. Macam kita minum air putih sudah ya, atau katakanlah macam kita minum teh manis, pagi teh manis, sore teh manis gitu nih, malam pun tak tidur kadang teh manis, makanya badan kita gemuk. Dulu arak menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Baik itu orang tua, anak-anak, remaja, laki-laki maupun perempuan, arak itu bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi memang menjadi minuman kebiasaan saja. Dalam hal ini, dengan kebijaksanaannya, Allah menurunkan beberapa kali ayat nuzul Al-Quran atau nuzul ayat Al-Quran tentang pelarangan arak, pelarangan khamar itu diturunkan beberapa kali, tidak sekaligus, tapi diturunkan bertahap-tahap dan dalam beberapa masa, bahwa pada gilirannya menetapkan, memutuskan bahwa arak itu hukumnya adalah haram. Nah, dengan bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Al-Hakim, ketika pelarangan arak tersebut tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Dan itu juga salah satu hikmah kenapa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Munajjaman, salah satunya adalah untuk memantapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah sehingga betul-betul dapat diterima dan masuk ke dalam jiwa yang menerimanya. Karena itu cara dakwah pun diikuti, diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan yang menakutkan, yang membuat orang lari. Yassiru wa la tu'assiru, berikan yang mudah, jangan yang payah-payah. Bertahap-tahap ya. Kata beliau, andai kata kala itu Allah langsung menghukumkan bahwa arak itu hukumnya haram, maka tentunya banyak yang masih lemah imannya yang dapat murtad, tidak sanggup, baru masuk Islam langsung haram, padahal itu adalah minuman hariannya. Nah, ketika itu sesuai dengan asbab nuzulnya dan hikmah kenapa diturunkan secara bertahap. Dan kalaupun langsung, banyak yang hendak masuk Islam boleh jadi tak jadi masuk Islam. Ngapa? Karena sehari-hari sudah biasa minum bir, minum arak, tidak pernah mendengar informasi bahwa arak itu membahayakan, bahwa arak itu adalah najis, bahwa arak itu hukumnya berdosa, tidak pernah. Tiba-tiba langsung haram. Boleh jadi orang nak masuk Islam pun tak jadi masuk Islam. Nah, ketika itu tentunya. Tapi kalau sekarang kan konteksnya lain.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, maka diaturnya sedemikian rupa tentang haramnya arak tersebut sehingga menyenangkan hati kaum muslimin dan dapat menerimanya. Bukan mudah gitu ya. Bukan mudah kebiasaan yang sudah berakar, mendarah daging diubah seketika, ibarat membalik tapak tangan, tidak mudah. Macam kita setiap hari biasa makan nasi, pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Kalau tidak minum kita, tidak makan nasi kita lapar. Tiba-tiba turun hukumnya, haram hukumnya makan nasi. Terkejut kita ya. Mungkin kita tidak sanggup. Itulah salah satu hikmah kebijaksanaan Allah dalam penetapan hukum melalui ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Itu pula tadi yang telah kita sebut di antara sebab hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau dibulatkan kurang lebih 23 tahun. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kalau di Malaysia setiap sekolah-sekolah, kampus-kampus selalu ada ayat itu ditempel. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Supaya menjadi filosofi pendidikan, falsafah pendidikan. Kenapa kita belajar, kenapa kita membaca, kenapa kita menulis, kenapa kita merenung, diawali oleh bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ untuk menutupi celah-celah menimbulkan kesombongan, celah-celah menggunakan ilmu di jalan yang tidak diridai Allah, celah-celah yang menjadikan ilmu menjadi jauh dari Allah. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Diturunkan sampai ayat yang terakhir. Ada pendapat yang mengatakan ayat terakhir adalah pada surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku ke atasmu, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha, aku suka Islam menjadi agamamu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mufassir mengatakan ayat yang terakhir berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian semua akan suatu hari di mana kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 22 tahun, 2 bulan dan 23 hari Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan hanya kepada Rasulullah. Kalau ada orang lain mengaku menerima wahyu, nabi palsu artinya ya. Karena nabi yang terakhir hanyalah nabi kita Muhammad, khatamun nabiyyin, beliaulah penutup seluruh nabi dan rasul. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhid, yang berkaitan dengan itu turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang arak tadi. Itu ayat yang pertama turun bunyinya qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Ketika orang bertanya tentang arak, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ila akhirih. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah wahai Muhammad pada keduanya arak dan judi. Orang bertanya tentang hukum tentang arak dan judi, maka turun firman Allah bahwa keduanya itu adalah dosa besar, dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Masih ada informasi bahwa dosa besar kendati ada manfaatnya. Sampai sekarang kan orang banyak beralasan
Apa minum bir untuk jadi obat katanya. Ada alasannya. Dulu Allah sesuaikan ada alasan karena kebiasaan orang. Nah, tapi sekarang nggak bisa lagi karena sudah tegas dari hadis Nabi Muhammad SAW, kullu miskirin haramun, yang memabukkan itu haram, qaliluhu aw katsiruhu, banyakkah sedikitkah, ya, memabukkankah tidak memabukkankah. Yang namanya bir, yang namanya tua, hukumnya haram. Nah, tapi waktu diturunkan pertama kali secara bertahap. Manfaat arak bukan dari segi kesehatan dan ketenangan, melainkan dari sisi usaha. Nah, ketika itu kan ada juga usaha bisnis. Saat itu banyak yang bisnis arak, sempat diturunkan waktu itu, mungkin jadi masalah. Nah, tapi sekarang sudah berbeda. Setelah turun ayat ini, sebagian sahabat ada yang meninggalkan minum arak, sebagian lagi masih minum, karena tidak ada larangan yang tegas. Beberapa waktu kemudian terjadi satu kejadian di mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah, mengumpulkan kaum untuk minum arak. Nah, kan jadi kebiasaan anak-anak muda dulu, yuk minum rumahku, ngopi. Nah, dulu ngarak bukan ngopi. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf mengajak kawan-kawannya. Ketika masuk waktu salat maghrib, seseorang di antara mereka menjadi imam, lalu tersalah membaca ayat karena mabuk. Dah minum mabuk salat, baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mestinya ada la, tak dibacanya la tu. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Jauh maknanya. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Nah, berubah maknanya menjadi aku pun menyembah apa yang kamu sembah. Nah, itu mabuk. Nah, ini masih ringan, mabuk dulu mungkin masih orang biasa minum, mabuknya dikit saja. Mabuk zaman sekarang ni mabuknya gitu ya. Kalimat la berarti tidak. Nah, itu tertinggal. Fatal jadinya. Lalu turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Artinya jangan mengerjakan salat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sedang kamu tak sadar apa yang kamu ucapkan. Ini oleh ahli tasawuf maknanya lebih dalam. Kita ini masih banyak mabuk, salat lagi. Salat ada khusyuk, Maknanya bukan berarti jangan salat, tetapi kita bersungguh-sungguhlah supaya kita jangan masuk kategori orang yang masih macam mabuk, yang dibaca tak paham, hati ke lain-lain. Itu sebenarnya masih masuk bab sukara. Karena itu kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah dan bersungguh-sungguh. Ketika itu sahabat-sahabat yang masih mau minum, tatkala turun firman Allah yang kedua tadi, maka berhentilah mereka daripada minum arak. Khusus waktu nak solat, solat maghrib dia tak ada minum, solat isya pun tak ada minum. Tapi habis solat isya ada juga masih yang nyambung, minum lagi lah katanya, karena tidak sedang nak solat. Kan sudah solat isya itu aman, waktunya panjang. Setelah itu ada kejadian lagi, di mana para sahabat berkumpul beberapa kabilah untuk minum arak. Akhirnya mereka mabuk dan terjadi perkelahian. Mereka saling menghina antara kabilah, antara satu suku dengan suku yang lain, dan hampir terjadi perang saudara. Akhirnya turun lagi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Penegasan ayatnya ya.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar itu, berjudi itu adalah ataupun berkorban untuk berhala selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Perintah Allah menjauhi. Jadi dalam Al-Quranul Karim, jika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama usul fikih telah memberikan kesimpulan al-amru lil wujub, menunjukkan wajibnya. Kalau wajib meninggalkan berarti haram mengerjakan. Perintah wajib meninggalkannya, maka maknanya haram untuk dikerjakan. Itulah begitu bijaksana Al-Quranul Karim, sehingga para sahabat secara total akhirnya meninggalkan kebiasaan minum arak tersebut. Bukan gampang-gampang macam kita meninggalkan makan nasi. Cobalah, berat itu ya. Karena sudah terbiasa. Tapi mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama Allah Al-Hakim. Jadi kalau kita sudah mendengar nama Al-Hakim, maka begitu masuk ke dalam sukma kita, jiwa raga kita mengenal betapa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Termasuk seluruh aturan Allah, seluruh hukum Allah, maka kita wajib mengimani itu semua adalah kebijaksanaan dari Allah yang Maha Al-Hakim. Makanya di antara nama-nama hamba Allah, Abdul Hakim, hamba Allah yang Maha bijak. Sekali lagi, berupayalah kita mengubah kebiasaan kita. Kalau nama anak Abdul Hakim, panggillah Abdul Hakim. Jangan Hakim. Kalau lama Hakim gimana gitu ya? Hakim, Abdul Hakim. Orang Arab bagus manggilnya Abdullah, ya Abdul Rahman, ya Abdul Hakim. Lengkap-lengkap kita manggilnya. Dan jangan sampai kita, mohon maaf melenceng sedikit, soal nama ini sering menjadi masalah, bahkan bisa menjadi buruk akibatnya jika kita mempermainkan nama, mengolok-ngolok nama, mengejek-ngejek dengan nama. Wala tanabazu bil alqab. Nama orang bagus, Ismail, dipanggil Mael kambing, misalnya ini tak bagus itu ya. Jadi jangan sampai gelaran-gelaran yang tidak disukai Allah dikaitkan dengan nama yang baik-baik. Nama yang baik-baik panggillah dengan nama yang baik-baik. Contoh lain ketika Allah mengharamkan riba, karena riba pun jadi kebiasaan. Waktu itu sudah biasa, rentenir itu sudah menjadi pasaran, ya, menjadi hal yang biasa. Maka ayat yang diturunkan pun berangsur-angsur juga. Sampai pada akhirnya dimantapkan bahwa hukum riba itu adalah haram. Firman Allah yang terakhir berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian firman Allah pemungkasnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak memperbuatnya, tidak mentaatinya, maka ketahuilah fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, dinyatakan perang kepada kamu dari Allah dan Rasulnya, ya, perang dengan Allah dan Rasulnya kalau orang-orang yang tak mau meninggalkan riba. Nah, ini dalam fikih dikaji lagi, sebab tidak semuanya bisa dikategorikan riba, tak semuanya juga dikategorikan tidak riba. Jadi kita tidak boleh pukul rata. Nah, betul-betul kita mengetahui mana yang riba, mana yang bukan riba. Secara umum, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban.
setiap pinjaman tapi tujuannya nak meloloi orang yang meminjam, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya kepada orang yang meminjam, bahwa riban itu adalah riba. Itu secara umum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Mengenai nama, jadi kan Ustaz mengatakan kita tidak boleh misalnya nama itu misalnya ada hati, artinya kita tidak boleh menyebut hati. Nah ini saya sering dengar itu di mana itu dia berpikir atau misalnya itu yang pikiran itu ada kata harusnya itu Allahu Akbar itu dia sering saya dengar itu Allah. Jadi itu terbalik. Jadi menurut saya itu apakah bagaimana itu apakah dosa apakah tidak. Itu misalnya Allah itu terbalik itu yuk Allah ada seharusnya Allah Akbar artinya besar Allah seharusnya itu Allah Akbar Allah yang maha besar. Nah, jadi bagaimana itu? Baik. Dalam pembacaan zikir atau wirid mungkin ya. Makanya memang ada beberapa adab dalam berzikir yang diajarkan oleh para ulama kita. Salah satunya berzikir menggunakan melafazkan secara benar, secara fasih sesuai dengan hak-hak huruf dari nama-nama Allah yang dizikirkan. Sebab khawatir jika tidak fasih, salah nyebut, maknanya jadi berubah. Satu. Kedua, berzikirlah dengan zikir yang warid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian yang telah dijelaskan oleh para alim ulama, bahwa zikir yang kita baca itu caranya benar. Contoh misalnya yang paling mudah, membaca la ilaha illallah, itu la-nya dengan mad, artinya tidak. Kalau kita pendekkan menjadi lam taukid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada Tuhan kecuali Allah, ada Tuhan kecuali Allah. Itu contoh. Seperti yang beliau katakan tadi, walaupun saya agak kurang sedikit memahami maksudnya, mestinya Allahu Akbar bunyinya itu jelas dalam zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi cara melafazkannya macam terbalik. Yang terdengar barallah, barallah, barallah. Misalnya gitu mungkin ya. Ini memang pertama, kalau kita yakin yang berzikir itu menyebutnya lengkap, sebenarnya tak masalah. Nah, cuman bolehlah kita ingatkan supaya jangan salah paham orang yang mendengar. Mungkin dia waktu akbarnya pelan, Allahnya kuat, jadi berbunyi barallah, akbarallah, ya. Mungkin ya. Padahal mungkin dia baca Allahu Akbar lah. Barallah, Allah, 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 gitu ya. Makanya dalam membaca zikir, khususnya yang sedang memimpin zikir, dianjurkan mulai dalam sholat menyaringkan bacaan zikir bagi yang sedang memimpin. Imam misalnya, waktu takbir intiqal, sunat dia lengkap Allahu Akbar, dari ruku' nak ke, dari tegak nak ke ruku', walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Sebab ada juga saya dengar imam itu apakah kebiasaan ataukah gaya dia, akbarnya tak berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah, akbarnya tak berbunyi. Nah, itu caranya. Jadi saya juga setuju kepada beliau tadi, haruslah kita nampakkan supaya tidak salah dipahami, yang kita baca itu urutannya benar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upaya supaya semua suara itu nampak. Tadi takut disalahpahami, terbalik. Barullah, Allah, barullah, barullah. Mungkin gitu maksudnya. Jadi betullah diluruskan. Kalau ada macam terbalik, diluruskan. Tetapi saya yakin sebenarnya bacaan sudah betul. Tinggal nada suara yang membunyikannya itu mungkin agak keliru dari sisi nada. Tapi kalau yang la ilaha illallah tadi memang salahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam tahlil sering saya dengar. Seakan-akan dia ada orang yang kalau kita main gendang tuh ada yang nak meninggikan suara tuh, ningkat namanya. Tiba-tiba sedang asik-asik kita zikir, la ilaha illallah. Tiba-tiba berbunyi kuat, la ilaha katanya ya. Iya, betul. La-nya la nafi, tidak ada. Ya, dia dikuatkannya suaranya tapi salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu pernah juga saya dengar, sebenarnya tidak masalah, cuman kadang kalau memang bacaan kurang pas, yang mendengar jadi bingung. Sudahlah zikirnya kuat-kuat di masjid pula, bunyinya tadi macam tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun itu mungkin tergantunglah kepada yang membacanya lagi ya. Tapi secara adab dalam berzikir memang kita mesti berupaya untuk membaca walaupun cepat, jangan keluar daripada hukum tajwid. Macam Fatihah, Al-Fatihah kata imam, kita baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tinggal tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah artinya. Walaupun baca cepat tetaplah kita jaga tajwidnya karena hukumnya wajib. Selama kita tahu. Kalau kita tidak tahu tuh mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau kita tahu lalu tidak menjalankan sesuai tajwidnya, takutnya malah berdosa karena merubah arti. Macam huruf ha, jangan ditambah-tambah ha. Alhamdu berbeda maknanya. Alhamdu segala puji. Alhamdu padam artinya. Kecuali lidah kita medok nian, memang tidak bisa diubah-ubah dari dulu gitulah. Al-Fatihah misalnya, memang tidak bisa kita merubahnya, itu dimaafkan. Tapi kalau kita bisalah, padeklah Al-Fatihah. Sama dengan huruf ra, orang seberang mungkin biasa ra itu tidak ada fasih. Tapi waktu baca Quran haram hukumnya kalau dia tahu bilang R tapi diubahnya bahasa seberang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dia bisa baca ra tersebut. Itu haram. Tapi kalau memang dari sononya itu ma'fu, dimaafkan. Namun tidak boleh jadi imam lah. Kalau ada yang lain yang pandai. Tapi kalau sama-sama semuanya macam gitu ada apa-apa kan? Itu mungkin kan ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allah jagakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير يا واسع يا حكيم يا ربنا يا الله ارحمنا واحفظنا وعافنا واعف عنا وكن لنا ولا تكن علينا برضاك وبلطف من عندك وعافية من عندك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.